Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji dan syukur karena kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma sholli. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, para jemaah sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit berat ya Pak ya. Serta kehidupan kita mudah-mudahan dipenuhi oleh keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas tentang Quran surat An-Nisa ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki, dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Hasan bahwa ayat ini diturunkan mengenai orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memuji diri mereka suci padahal membangkang. Nah itu saya pernah dulu membahas. Jadi kalau orang-orang Yahudi dan Nasrani dulu ya, maksudnya beda sama kita. Jadi kalau umat kesini kan udah mulai teratur, ya umat terakhir lah, dikasih nabinya juga nabi yang terbaik, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah umat-umat dulu itu kalau kan dalam proses kehidupan juga ya diutus para nabi, diutus para rasul. Nah itu ada titik kejenuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak dalam rumah tangga juga gitu, mengalami kejenuhan kan, betul nggak Bu? Halo Bu, dalam rumah tangga juga kita mengalami kejenuhan. Ada aja punya tantangan. Awal-awal ya kita biasa mesra gitu. Kalau melihat istri atau istri melihat suami, ya kan sesuatu yang baru, namanya juga baru ya, terlihat indah aja. Nah tapi ritmenya hubungan suami istri makin lama gitu ya, diuji dengan materi yang turun naik, kan makin panjang tuh. Jadi kalau kalau istilah di saham itu kan ada ukurannya, ada yang harian, ada yang bulanan, ritmenya tuh garisnya itu. Ada yang bulanan, ada yang 5 tahun. Nah kita lihat yang 5 tahun bagusnya tuh saham, kelihatan tuh. Yang broken pemiliknya tuh aduh kelihatan. Soalnya saya termasuk bisa mempelajari lah dan sedikit menabung di sana, jadi tahu sampai pengusahanya sendiri yang bermasalah, yang cuma ngambil untung, nggak mau maju bareng, pokoknya kelihatan lah. Nah ternyata dalam keluarga juga gitu. Awal-awal mah ya kita mesra segala macam, tapi lama-kelamaan kan diuji dengan turun naiknya uang, nah itu diuji. Makanya mereka yang batinnya mantap, yang yang ingin memperoleh keberkahan dari rumah tangganya itu tinggi, pengen berkah benar-benar, wah itu lain. Istrinya, suaminya ditantang dengan ekonomi yang turun naik, dia akan tetap bertahan, akan tetap anteng istrinya itu, karena yang dituju adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah tadi kembali ke sini ya. Nah umat dulu kelemahannya itu
Umat Yahudi, Nasrani disebutkan dalam Al-Quran mereka merasa suci. Jadi jatuhlah kesombongan. Padahal mereka kalau pada tibanya melawan dalam keadaan jernih, rohani dalam keadaan turun, itu mereka benar-benar jadi Allahnya sendiri itu dilawan. Kalau kita kan enggak. Umat Islam itu sebandel-bandelnya dia mabok, dia mancing, dia judi atau apa, ya dia membangkang pada dirinya sendiri dari dalam keadaan sial mulu, melakukan kebaikan jarang, akhirnya kejenuhan ada. Tapi proses perlawanannya itu nggak langsung ke Allah. Umat Islam nggak berani langsung kepada subjek Allahnya, itu nggak berani. Tapi kalau umat dulu benar-benar Allahnya itu dilawan sama dia, Rasulnya dilawan, Nabinya dilawan. Nah itu bedanya Pak. Makanya ditegur dengan ayat ini. Mereka dulu merasa suci banget, padahal kalau lagi bandel mereka. Tapi kalau dihadapkan pada yang lain, pada orang-orang soleh yang benar-benar mengikuti Nabi Musa, yang benar-benar mengikuti Nabi Sulaiman, pokoknya para nabi, para rasul, itu mereka yang melawan itu benar-benar melawan kepada Nabi, melawan kepada Rasul, melawan kepada Allah, bahkan kepada Allahnya sendiri, itu melawan. Itu bedanya umat dulu dengan umat Islam sekarang, dengan umat terakhir. Makanya kita harus bangga, ya Allah, bisa puasa, bisa sholat, bisa mengalami keberkahan dalam keluarga, mau makan baca bismillah, berangkat kerja baca bismillah, mau tidur baca bismillah. Allah bangga. Dalam waktu luang kita membaca hadis, kita membaca tafsir gitu. Kenikmatan yang luar biasa. Nah kembali ke sini. Jadi umat terdahulu itu menurut ayat ini merasa suci, merasa paling suci, merasa paling bersih. Itu kalau dihadapkan kepada orang yang mengikuti Nabi dan Rasul. Apalagi mereka misalkan dalam konteks sekarang pun ya demikian, ketika menghadapi umat Islam yang mereka merasa umat paling unggulan. Padahal Allah itu merendahkan mereka, Allah menghinakan mereka. Nah di sini pelajarannya, oh ya saya akan menggambarkan dulu ya. Dulu itu Bu, setiap kurun dari manusia perjalanan itu rohani naik, ntar ada kejenuhan, dilahirkan Nabi. Ntar rohani naik, ada kejenuhan, lama nggak ada Nabi, tiba-tiba ada Nabi, ada Rasul. Di kehidupan juga sekarang begitu. Misalkan isu di lingkungan kita, di negara kita sedang parah, ntar tiba-tiba ada ulama udah pintar, soleh gitu. Pokoknya ada aja yang menyelamatkan titipan dari Allah berupa ulama. Dulu Nabi juga begitu. Makanya kelahiran Nabi Isa alaihi salam yang tidak memiliki ayah, bayangkan. Nabi Isa tidak memiliki ayah. Siti Maryam yang biasa di masjid, yang biasa di mihrab mensucikan diri, tiba-tiba difitnah dia zina dengan mantan tunangannya oleh orang-orang Yahudi dulu itu. Jadi orang-orang Yahudi itu, para ibu-ibu, bapak-bapak harus dipahami. Dulu waktu Zabur kitabnya, waktu Taurat, Rasulnya dilawan, kitabnya dilawan. Nah puncaknya orang-orang Yahudi dulu itu, orang-orang Bani Israel dulu itu hidup materialistis, benar-benar materialistis. Makanya sama Allah dikasih sok tegangan tinggi yang berupa kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sekali lagi Bu, jadi Yahudi dalam puncaknya materialistis, benar-benar duniawi, jauh dari nilai-nilai Allah. Sama Allah dikasih sok terapi, dikasih pelajaran, yaitu dengan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Sama Allah sengaja supaya Nabi Isa gak punya ayah, bayangkan. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 59, coba cek kalau nggak salah ayat 5, surat Ali Imran. Ibu bisa cek surat Ali Imran ayat 59, sama Allah kita dikasih tahu, engkau jangan heran ketika Isa nggak punya ayah. Adam itu lebih canggih lagi, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Kata Allah tuh di Quran, di surat Ali Imran ayat 59. Tolong dicek. Jadi kelahiran Nabi Isa itu, ingat hukum alamnya ya, hukum alamiahnya, rohani naik dengan datangnya para nabi dan para rasul. Entar lama-kelamaan jenuh, dikirim nabi. Rohani naik, jenuh, dikirim nabi. Di kita juga sama, rohani naik,
karena dikirim para ulama yang soleh, ntar ulamanya meninggal, jenuh-jenuh, wah carut marut korupsi, zina segala macam, carut marut moral. Ini di sini dalam keadaan baik para DKM-nya. Coba kalau yang DKM-nya enggak ini, makanya anak-anak kan cenderung bisa kekontrol. Ada yang nanya ke saya, kenapa anak-anak itu berisik, masjid kurang dihargai sama anak-anak, berisik sedemikian rupa? Itu menandakan bahwa pengurusnya tidak ada wibawa. Kalau pengurusnya ada wibawa, pasti kompak, pasti masjid bersih, keurus, dan anak-anak juga segar. Kalau ngobrol dikit-dikit mah wajar. Tapi anak-anak intinya bisa diatur. Itu menandakan bahwa pengurusnya, hatinya, niatnya itu benar-benar lurus karena Allah, kompak semua. Contohnya musola ini saya ngerasain termasuk kompak. Alhamdulillah. Tapi kalau musolanya yang saling bermusuhan, itu kerasa Pak. Yang satu melakukan kebaikan, ya Allah dicibir Bu, sampai si mulut pendengkinya itu kelihatan. Lu kelihatan, saya pernah ngelihat sendiri. Saya bukan menilai orang, tapi kan dari wajah ini kelihatan, dari wajah. Kedengkian itu kelihatan. Ketika orang berbuat baik, dia sini secara wajah itu kedengkian kelihatan. Di sini jangan sampai ada. Jadi betul-betul dijaga niatnya supaya pengurus itu kompak lillahi ta'ala. Nanti keberkahan akan datang. Coba aja kalau kedengkian di sini dibiarin. Yang satu capek, yang satu nyibir, yang satu kritikannya nggak membangun, cuman bisanya ngerendahin orang. Jangan sampai terjadi itu di musola kita. Amin ya robbal alamin. Sebentar lagi Bu. Nah jadi hukum alamnya dalam kehidupan gitu Bu. Dalam rumah tangga, dalam kerja, rohani naik, ntar ada kejenuhan. Karena nggak ada sosok, ada kejenuhan. Memang harus dikirim orang baik. Nah ketika jenuhnya itulah orang-orang yang benar kuat imannya, dia akan terpuji, akan selalu baik, akan selalu ingat, akan selalu baik sama orang lain, akan selalu ingat sama Allah. Nah, jadi begitu. Nah Nasrani, jadi Yahudi sedang materialistis, sedang mencintai dunianya, melupakan Allah, dikirim sama Allah Nabi Isa yang tidak punya ayah. Nah tidak punya ayahnya itu subhanallah, jadi tercengang. Jadi yang beriman ya beriman, yang kemudian orang Yahudi yang beriman itulah menjadi pengikut Nabi Isa alaihi salam, yang kemudian menjadi pengikut Nabi Isa disebutnya Nasrani. Itu agama Allah sebelum Islam, maksudnya sebelum Islam. Cuman yang mencintai Nabi Isa, yang keterlaluan, akhirnya memuji-muji Nabi Isa-nya keterlaluan. Akhirnya dianggap Nabi Isa itu anak Allah, dianggap Nabi Isa itu Tuhan. Di bawah Allah sedikit lah, ini Allah di atas, di bawah Allah sedikit, yaitu Nabi Isa. Salah, jadi keterlaluan lah. Nah di sini juga pelajaran bagi kita, bagi sesuatu dalam peristiwa apapun yang menghadap kita, itu jangan berlebihan, jangan berlebihan. Mau orang mencintai istri aja bisa melebihi Allah, bisa ditegur kok. Ibu nih, bapak mencintai istri terlalu berlebihan sehingga Allah tuh kalah dalam hati. Terus sementara bapak minta, ya Allah dekatkan aku sama engkau. Nanti sama Allah ditegurnya lu kadang luar biasa itu. Kadang berupa yang menyakitkan, tapi pada dasarnya Allah sedang menegur kita bahwa engkau jangan dong mencintai istrimu sampai disebut-sebut di dalam hatimu melebihi aku, kata Allah. Jangan. Ibu juga gitu. Ibu cinta banget sama suami dari segi ekonomi, dari segi kejantanan, dari segi ketampanan, dari segi pengaruh ya Bu ya. Sampai dalam hati ibu Allah itu kalah dalam hati oleh suami ibu. Sementara ibu minta sama Allah, ya Allah dekatkan aku kepada engkau lebih dekat lagi. Nanti Allah bahkan kirim, bisa mengirim teguran, bisa mengirim, pokoknya kadang berupa yang gak enak. Gak enak banget. Gak enak banget. Kadang ujiannya tuh gak enak banget. Tapi intinya pesannya sama Allah, tenang, engkau sedang didekatkan sama aku. Sehingga nanti suaminya tuh tersisih. Jadi Allah yang masuk, tetap mencintai suami, tapi tidak mengalahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa batin itu begitu. Kayaknya itu dulu, nanti bersambung saya tanggal berapa. Agak cukup ya. Nanti bersambung di ini. Pokoknya pelajaran dari saya nih
tentang, dan ini juga ada kaitannya, kan dilarang memuji diri sendiri. Percaya sama hukum rohani. Siapa yang senang memuji diri sendiri, beramal, pinter pidato, ibu pinter masak, dibagikan di sini orang memuji semua. Hati-hati Bu, memuji diri sendiri kalau sampai mengalahkan Allah, itu benar-benar suatu saat akan menjijikkan. Bapak udah tua, ibu udah tua, udah sakit-sakitan. Orang yang biasanya dekat, rezeki udah berkurang. Orang yang biasanya dekat menjauh. Udah mulai kita lemah. Itu ketika mengingat-ingat amalan dulu yang kita pengen dipuji. Allah kayak bangke, betul-betul. Makanya maksud saya jaga niat. Jadi kalau ibu bagi kue, ngasih teh ke suami, bapak-bapak memeluk istrinya, ngasih nafkah, ya Allah. Itu dibolak-balik, ya Allah, benar-benar harus lillahi ta'ala. Nanti diuji tuh ibu tuh dengan segala macam keadaan kehidupan itu. Tapi ibu harus pintar bolak-balik, karena setan juga pintar juga membawa melalaikan hati kita. Coba aja ada peristiwa apa, bolak-balik. Coba kalau nggak ke Allah, mau ke siapa? Percaya, kalau nggak ke Allah, ujung-ujungnya itu kita mau ke siapa? Makanya kalau ingin hidup tenang, kita menjelang tua, ya jangan sampai sih sakit-sakitan. Tapi yang jelas kita akan mati. Dan alam kubur itu misteri banget sesuatu. Nikahan mah enak, khitanan mah enak. Ibu-ibu hidup sehat, habis ini nonton YouTube atau apa enak. Tapi kematian coba bayangkan, sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Makanya gimana cara menanganinya? Ya dari sekarang ingat kepada Allah. Segala sesuatu itu coba bolak-balik. Kita mau ke siapa kalau bukan ke Allah? Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti nyambung lagi ya. Insya Allah masih ayat yang ini pas pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.